Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Lutfi Rahmawan dari 12 IPA 4. Saya akan menceritakan perjalanan melawan pandemi di rumah. Pertama kali aku tahu kabar dari berita acara televisi jika ada penyakit yang akan menyerang saluran pernafasan dan bisa menimbulkan penyakit, dan itu katanya bisa membuat 50% kematian. Jika bisa aman dari situ, kita harus dianjurkan dengan 1. Mencuci tangan, 2. Pakai masker, 3. Jaga jarak, dan paling yang terpenting adalah diam di rumah. Selama adanya kabar dari sekolah diliburkan, saya merasa senang. Di rumah bisa bebas, contohnya bisa tidur sampai sesuka mungkin dan tidak terhalang oleh sekolah. Dan jika sekolah saya selalu mengalami keterlambatan saat masuk sekolah, di pandemi ini saya cukup merasa tenang-tenang saja. Tetapi lama-kelamaan ada kabar-kabar jika sekolah dimulai dengan online. Di sini saya merasa pertama kali merasa cukup senang, tetapi lama-kelamaan semua suasana mulai berubah. Saya merasa tidak ada kenyamanan di sekolah online. Ini saya sering tidur pas waktu Zoom, saya pelajaran atau omongan guru jarang bisa menangkap kepikiran saya. Jadi semua terganggu. lah pokoknya. Di situ hari saya ingin berencana keluar rumah sambil keliling kota dengan ingin merasakan sejuknya udara di luar. Jika pandemi seperti apa? Pas saya keliling di kota-kota, saya jarang melihat orang keluar. Pokoknya seperti semua orang lebih mending di rumah daripada keluar karena ada COVID ini. Saya pikir juga benar sih, tapi diam di rumah terus itu serasa bosan. Dan saya nggak tahu mau ngapain jika sudah dengan keadaan hening dan sunyi. Biasanya saya sering kumpul, nyanyi-nyanyi sama teman-teman, keluar keliling-keliling. Tapi di sini saya merasa bosan, sampai saya ingin membuat sesuatu apa-apa. Dan semua hal sudah terjadi. Kaki saya terkena gergaji. Dan di sini semua saya merasa kesepian. Semua teman-teman datang ke rumah main, jenguk, dan bisa merubah kegabutan saya di rumah dengan diganti canda tawa dan dari teman-teman. Saya juga pernah keluar rumah hanya untuk ingin tahu seperti apa orang terkena COVID. Tetapi sekarang semua sudah lucu. Masker sudah berubah bentuknya atau nyeleweng lah pokoknya. Ada yang masker bentuknya mulut, tapi saya lihat-lihat itu kayak menyatu dengan wajahnya. Dan di saat pandemi ini, pengangguran saya digantikan dengan kerja yang membuatku senang-senang capek. Tapi ruginya, di waktu pandemi ini jika mau keluar kota itu ditutup. Jika harus masuk ke kotanya, harus mengurus surat sehat. Jangan hanya keluar kota. Keluar masuk perumahan aja sudah nggak dikasih gerbang dan sering ditutupi. Jadi cari jalan lain susah, harus muter-muter terlebih dahulu. Nggak hanya jalan di perumahan, jika sedang di warung biasanya sampai jam berapapun bisa, tetapi sekarang sudah dikasih waktu biar ditutup. Aku juga pernah keluar sama teman-teman sedang ngopi di tempat warung di luar. Di sana banyak sekali orang. Tiba-tiba jam sudah mendekati jam 10. Gak lama kemudian pasukan polisi sudah datang untuk membubarkan semua orang yang sedang lagi asik-asik. Dan akhirnya saya pindah tempat ke rumah teman-teman. Di sana banyak sekali yang diomongkan, ya termasuk juga hal yang tadi sudah kena usir dengan polisi. Tapi aku punya satu teman yang membuat kejadian suram menjadi lucu ceritanya. Jadi di kesepian hari itu jadi bisa terbalas oleh ketawa dan kebahagiaan teman-teman. Dan juga ada yang sampai nafasnya sesak. Jadi di dalam cerita saya merasa lebih baik kita di rumah saja. Jangan sering-sering keluar rumah.
Jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan payung agar tidak panas. Jangan lupa juga jaga jarak, dan jika bertemu atas bersalaman memakai hand sanitizer agar tidak menyumbangkan virus. Dan jika tidak ada keperluan yang lain, mending di rumah saja seperti saya. Meskipun saya gabut-gabut gini, yang penting saya tidak lupa dengan rumah agar tidak keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.